Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentu saja di antara semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu yang paling besar adalah nikmat Allah jadikan kita sebagai seorang yang muslim, orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan kepada 6 rukun iman. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara dengan tema negeri-negeri para nabi. Negeri-negeri para nabi. Tentu saja kita tahu bersama bahwa banyak nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di muka bumi ini. Di antara nabi-nabi itu ada yang menjadi rasul, dan di antara nabi dan rasul yang Allah utus ini ada yang kita ketahui nama-namanya di surah Al-Quran dengan sangat jelas. Itulah 25 nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, sering kita membaca kisah-kisah para nabi ini di buku-buku sejarah, tapi memang kita jarang mengetahui di mana nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengenal negeri-negeri mereka itu juga penting bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar mengenal nabi, kemudian kisah perjuangan mereka dalam berdakwah, tapi kita juga perlu tahu negeri-negeri mana saja nabi-nabi atau rasul-rasul itu diutus, agar pengetahuan kita terhadap nabi itu lebih lengkap. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dalam juz ke-30 surat At-Tin Allah jelaskan ada 4 negeri yang dijadikan sebagai tempat diutusnya nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Artinya Allah berfirman, demi tin, demi buah tin, demi zaitun, demi tursina, dan demi negeri yang aman ini. Bila kita baca dalam kitab-kitab tafsir, ada sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir memahami arti dari at-tin, az-zaitun di surat At-Tin ini adalah negeri yang banyak ditumbuhi pohon tin, negeri yang banyak ditumbuhi oleh pohon zaitun. Jadi kalau di ayat itu disebutkan 2 di antara ayat itu bunyinya adalah bicara masalah negeri, yaitu Tursina dan negeri yang aman ini, maka 2 sebelumnya, tin dan zaitun, itu juga menunjukkan tempat. Jadi bukan hanya Tursina itu menunjukkan negeri Mesir, kemudian wahadzal baladil amin, negeri yang aman ini maksudnya Mekah. Maka 2 negeri yang lain yang disebutkan di ayat sebelumnya itu maksudnya adalah negeri Irak dan negeri Syam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan jumlah mereka yang begitu banyaknya, ya, dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan jumlah nabi itu sampai 124.000 orang, dan dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya jumlah rasulnya ada 315 orang. Yang nama-namanya di sebelah Quran hanya 25. Nah, semua nabi dan rasul dengan jumlah sekian itu Allah utus kepada 4 tempat saja, 4 negeri saja, yaitu Irak, Syam, Mesir, dan Arab. Jadi salah sekali kalau ada yang menganggap ada negeri-negeri lain di dunia ini yang
di tempat itu diutus Rasul. Misalnya ada satu bila kita baca kita lihat di YouTube itu ada informasi bahwa Nabi Sulaiman itu diutus oleh Allah di Saleman, ya, di sebuah kota yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang menciptakan, yang membuat Borobudur itu adalah juga Nabi Sulaiman. Ini adalah satu informasi yang keliru. Disampaikan juga di YouTube, ya, bahwasanya Ratu Balqis itu tidak berasal dari negeri Sabak. Sabak itu adalah di daerah Arab, ya, yaitu di satu daerah namanya Yaman. Tetapi Sabak itu Balqis itu sebenarnya bukan di Sabak Yaman, tapi maksudnya adalah Wonosobo. Ini adalah satu informasi yang keliru. Karena memang kebanyakan kaum muslimin tidak belajar sejarah dengan detail, ya, sehingga ketika ada informasi-informasi seperti ini mudah sekali kemudian diikuti, kemudian disampaikan kepada yang lain. Nah, jadi para pemirsa HTV Allah muliakan, hanya empat tempat itu saja, ya, hanya 4 tempat itu saja Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Kita sebut tadi adalah pertama adalah Irak, Syam, Mesir dan Arab. Nah, para pemirsa HTV Allah muliakan, siapa sajakah nabi yang diutus di Arab? Ada 6 orang nabi yang diutus di Arab. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam setelah beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon terlarang, beliau kemudian diperintahkan untuk turun ke bumi, ya. Ihbitu misram fa inna ihbitu minha jami'ah fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam ketika sudah melanggar larangan Allah mendekati pohon terlarang untuk turun ke bumi. Nah, kebanakah Nabi Adam alaihissalam itu turun? Beliau turun ke Mekah. Jadi satu negeri di Arab, ya, satu kota namanya kota Mekah. Kemudian nabi yang lain yang Allah utus ke negeri Arab ini adalah Nabi Hud alaihissalam, ke sebuah negeri yang namanya adalah negeri Ad. Kaumnya, nama kaum Nabi Hud itu adalah kaum Ad. Wa ila Adin akhahum Huda, dan kepada negeri Ad, penduduk Ad, kami utus rasul kami, saudara mereka, yaitu Hud. Kemudian nabi berikutnya yang Allah utus juga di negeri Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan kita tahu semua bagaimana kisah beliau ketika dibawa oleh ayahanda beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dari Syam menuju ke Arab, ya, tepatnya adalah di Mekah, ya. Dan beliaulah orang pertama yang mendiami kota Mekah. Disebutkan Al-Quranul Karim, ya, bagaimana doa Nabi Ibrahim saat itu, ya. Inni nazartu, bunyinya adalah inni askantu min dzurriyyati biwadin bighairi zar'in 'inda baitikal muharram. Allah berfirman, ya Allah, ya Tuhanku, aku menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak bertanam tanaman. Nah, itulah maksudnya Mekah. Mekah di zaman Nabi Ismail itu ketika beliau lahir itu belum ada tanam-tanaman. Jadi beliaulah yang pertama sebagai penduduk negeri Mekah, ya, bersama dengan ibunda beliau yaitu ibunda Siti Hajar. Nah, kemudian nabi yang lain yang diutus oleh Allah di negeri Mekah, di Arab secara umum adalah Nabi Saleh, ya. Wa ila Samud akhahum Salihah, dan kepada penduduk Samud kami utus saudara mereka Saleh. Nah, jadi kita sebut tadi pertama Nabi Adam alaihissalam itu beliau di Mekah. Kemudian yang di Yaman, masih wilayah Arab, ya. Kalau sekarang sudah menjadi sebuah negara tersendiri. Itu Allah utus Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, Nabi Ismail di Mekah, kembali ke Mekah itu Nabi Ismail. Kemudian berikutnya Nabi Syuaib, ya. Ini juga di wilayah Arab. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada 6 orang Nabi yang Allah utus di negeri Arab.
Kemudian ada nabi yang Allah utus di Irak. Ya, yang pertama adalah Nabi Idris. Ya. Beliau diutus Allah di Irak. Kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang kita sama-sama tahu bagaimana sejarah beliau yang luar biasa, ya, sampai di zaman beliau terjadi banjir besar, anak beliau sendiri hanyut di dalam banjir itu. Kemudian berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga berasal dari Irak, lahir di Irak di sebuah kota namanya Ur, sebuah desa Ur. Kemudian nama kotanya Babilonia dan nama negaranya adalah Mesopotamia di zaman itu. Kemudian berikutnya adalah Nabi Yunus. Ya, kita tahu semua bagaimana sejarah Nabi Yunus. Beliau ketika melihat sikap masyarakatnya yang menolak dakwahnya sehingga beliau kecewa, kemudian beliau meninggalkan masyarakatnya. Beliau menumpang sebuah kapal untuk menyeberang ke sebuah tempat, tapi ternyata Nabi Yunusnya ditelan oleh ikan paus. Ya. Ini kisah yang sangat masyhur sekali. Kemudian nabi-nabi yang Allah utus di Syam. Ya. Yang pertama adalah Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut ini berasal dari Irak, tapi beliau kemudian hijrah ke Syam, dan di Syam lah beliau Allah utus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian berikutnya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini punya dua orang anak. Yang pertama adalah Nabi Ismail, kemudian kedua Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini berasal dari Syam, lahir di Syam. Nabi Ismail juga sebelumnya Nabi lahir di Syam, tapi kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah dan diutus oleh Allah jadi Rasul di Mekah. Nah, Nabi Ishak. Berikutnya adalah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub juga diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul di Syam. Berikutnya adalah Nabi-Nabi Bani Israel, ya, secara umum Nabi-Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, ya, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu semuanya Allah utus di Syam. Tentu bukan hanya nama-nama yang kita sebut tadi, banyak lagi nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah di Syam ini, yang nama-namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam kitab Taurat dan lain sebagainya. Nah, kemudian para pemirsa TV Allah muliakan, nabi yang Allah utus di Mesir. Ini yang terakhir. Ada 3 nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam. Para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.